Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut polusi udara di Jakarta dapat ditekan melalui regulasi bidang mutu emisi kendaraan dan penindakan. Senada dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek menilai bahwa perlunya ada peningkatan layanan transportasi publik secara terintegrasi guna mengurangi kualitas udara buruk di Jabodetabek. Dalam Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Transportasi Publik Solusi Perangi Polusi, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridosani yang juga selaku Ketua Satgas Pengendalian Pencemaran Udara mengatakan, polusi udara di Jakarta bisa ditekan melalui regulasi di bidang mutu emisi kendaraan dan penindakan. Selain itu, langkah lainnya dengan peningkatan kualitas bahan bakar, pengetatan baku mutu emisi kendaraan tipe lama, pengujian emisi berkala hingga perluasan dan peningkatan pelayanan transportasi publik. Kami mengapresiasi ya teman-teman dari sektor transportasi ya yang terus mendorong untuk perluasan dan peningkatan pelayanan. Transportasi harus dilakukan, tidak hanya luas wilayah tapi juga pelayanan juga bisa sangat penting. Karena kalau tidak orang tidak akan pindah. Ya. Dan juga termasuk di dalamnya perluasan peningkatan sarana non-motorized transportation. Sementara itu, untuk mengurangi emisi dari sumber tidak bergerak, KLHK berkomitmen untuk melakukan pengetatan baku mutu emisi industri, pengetatan persyaratan pengendalian pencemaran udara, dan penerapan real-time monitoring emisi udara terintegrasi. KLHK juga melakukan penguatan dan perluasan jaringan pemantauan udara secara real-time berdasarkan ISPU, pengetatan kualitas udara ambien, peningkatan daya dukung melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengawasan peningkatan kepatuhan, dan penegakan hukum di sektor industri, di mana dari 45 perusahaan yang diidentifikasi sebagai berpotensi pencemar udara, 21 diantaranya telah disegel. Ini langkah ini sedang kita lakukan dan akan terus-menerus kita tingkatkan intensitas dari upaya-upaya pengendalian pencemaran udara ini. Seperti ini langkah-langkah sudah kita lakukan. Di samping itu, Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tatan Rustadi menyoroti pentingnya memperlihatkan wilayah sekitar Jakarta dalam perbaikan transportasi publik. BPTJ telah mengembangkan berbagai program termasuk berkolaborasi dengan Pemda terkait dengan pengembangan model layanan seperti Transjakarta. Salah satunya adalah Transpakuan di Bogor. Ini hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan Kota Bogor. Kalau secara teori nanti dari ITDP bisa dijelaskan itu push and pull strategi. Jadi intervensi pemerintah pusat masih hadir, negara hadir untuk masyarakat Bodetabek, tetapi ada komitmen juga dari pemerintah kota. Dan saat ini cukup menggembirakan, dari launching 3.000 penumpang sekarang sudah mencapai 9.000. Jadi cukup signifikan. Tatan menambahkan meski ada peningkatan dalam layanan transportasi publik, penggunaan angkutan umum masih belum mencukupi. Integrasi antara berbagai moda transportasi juga menjadi kunci, yakni dengan konsep Jakarta Region Card yang mencakupi integrasi fisik, operasi, dan manajemen. Makanya di dalam konsep kami itu ada namanya kesetaraan atau bahasa ininya equality level of service. Tapi tidak cukup kesetaraan pelayanan, harus ada kesetaraan aksesibilitas. Jadi orang dari rumah, dari pesmile-nya, sudah berpikir mau ke kantor itu menggunakan angkutan umum. Jadi mindsetnya kita rubah, tetapi tentu angkutan umum yang tadi tuntutannya. Makanya perlu ada modernisasi. Salah satu contoh yang terbaik itu Transjakarta, dan di Bogor ada Biskita, itu sudah setara. Jadi masyarakat Bogor cukup modern. Ke stasiun menggunakan angkutan umum, kemudian menggunakan kereta komuter, lanjut dengan Transjakarta. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah harga komoditas pangan yang ada di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Terkait dengan harga beras, Presiden menyebutkan dalam kisaran 2 hingga 3 minggu ke depan, harga beras akan mengalami penurunan meskipun tidak terlalu besar. Presiden Joko Widodo pada Selasa 19 September 2023 meninjau sejumlah komoditas pangan yang ada di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta. Presiden menyebut harga sejumlah komoditas pangan dalam kondisi stabil, bahkan ada yang mengalami penurunan, seperti harga bawang merah dan bawang putih. Terkait dengan kenaikan harga beras, Presiden mengatakan hingga saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan harga beras di pasaran, seperti melakukan operasi pasar, retail hingga grosir. Dan diharapkan dalam waktu 2 hingga 3 minggu ini, harga beras akan mengalami penurunan meskipun dengan angka yang masih kecil. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyebutkan pasokan beras nasional saat ini sudah mencukupi, yakni stok pemerintah sebanyak 1,6 juta ton beras dan 400.000 ton beras lainnya masih berada dalam perjalanan. Tak hanya itu, pemerintah juga akan berencana menambah 1 juta beras untuk memastikan tercukupinya stok beras dan antisipasi kekurangan beras karena produksi yang turun akibat kekeringan.
beras kita sudah lakukan operasi pasar, gelontorkan ke retail, gelontorkan ke Cipinang, dan kita harapkan mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ini akan mulai di pasar sudah mulai turun. Meskipun juga sudah turun sedikit, jadi kita harapkan turun dan kembali normal. Karena stoknya ada, stoknya kita ada 1,6 juta, masih dalam perjalanan 1,6 juta, ya, 1,6 juta ton dalam perjalanan masih 400.000, artinya nanti ada stok 2 juta. Itu pun masih akan kita tambah lagi 1 juta untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengusulkan agar Museum Nasional dan koleksi museum diusulkan sebagai objek vital nasional. Hal itu dilakukan guna aset kebudayaan mendapatkan pengamanan yang maksimal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengusulkan agar Museum Nasional Indonesia dapat dimasukkan sebagai objek vital nasional agar mendapatkan pengamanan yang maksimal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya mengatakan, pasca terjadinya kebakaran di Museum Nasional Indonesia pada Sabtu malam, Kemenparekraf telah berkoordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek untuk memastikan pengamanan aset serta membantu kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Kemenparekraf berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan pariwisata di tanah air melalui penyelenggaraan berbagai event wisata dan ekonomi kreatif yang bertanggung jawab bagi lingkungan dan sosial masyarakat. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan terhadap kawasan wisata agar tetap terjaga. Nia mengatakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan turut serta dalam pertemuan yang diadakan Mendikbudristek Nadiem Makarim guna membahas langkah-langkah ke depannya. Ini juga mengusulkan melalui staf ahli menteri agar aset-aset budaya ya seperti Museum Nasional dan koleksi-koleksinya dapat ditetapkan sebagai objek vital nasional agar mendapatkan pengamanan yang ketat dan maksimal. Jadi kedepannya bukan hanya aset ekonomi dan pertahanan yang dapat menjadi objek vital nasional, tetapi juga aset budaya. Jadi inilah saya kira yang kedepannya ini ditanggapi positif oleh Pak Dirjen Kebudayaan, dan dengan senang hati Kemenparekraf ingin berkolaborasi untuk lebih baik ke depannya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda dialog mengenal sistem pembiayaan UMKM sesaat lagi.